Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali ke materi fisika, materi tumbukan. Nah, seperti yang telah Ibu dan kalian pelajari bersama bahwa untuk mengubah kecepatan sebuah benda diperlukan gaya yang dikerjakan pada benda tersebut. Nah, bila kecepatan benda berubah, maka berubah pula momentumnya. Sehingga untuk mengubah momentum suatu benda juga diperlukan gaya. Seperti di sini kita bisa lihat ada hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A. A-nya bisa kalian rubah menjadi V dibagi dengan delta T, yang nantinya akan menjadikan persamaan seperti persamaan 6.3. Nah, apa yang dimaksud dengan tumbukan? Tumbukan adalah peristiwa terbenturnya dua buah benda. Nah, kalian bisa lihat ilustrasi di bawah ini. Nah, itu adalah proses tumbukan. Tumbukan sentral adalah tumbukan di mana kecepatan kedua benda sama-sama menuju titik sentral. Titik sentral itu adalah titik pusat atau titik tengah. Kita lihat bagaimana ilustrasinya. Nah, seperti itu. Di sini ada jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan itu terdiri dari tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Ciri-ciri tumbukan lenting sempurna, yang pertama, kecepatan sebelum dan setelah tumbukan itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan energi kinetik, dan koefisien restitusinya sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah ilustrasi dari tumbukan lenting sempurna, di mana kedua buah benda bertumbukan, kemudian kembali dengan kecepatan yang berbeda dan berlawanan arah. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi mekanik atau delta EK sama dengan delta EK aksen, yaitu setelah tumbukan, hukum kekekalan momentum, di mana dinyatakan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali P1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, yang mana aksen ini adalah kecepatan benda setelah bertumbukan. Dan ada koefisien restitusinya sama dengan 1. Kalian bisa hitung koefisien restitusi dengan persamaan seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, benda A dan benda B bergerak saling mendekati. Jika massa A sama dengan massa B, kecepatan A sama dengan 4 meter per second, kecepatan benda B sama dengan 3 meter per second, dan lantainya licin, berapakah kecepatan A dan B setelah terjadi tumbukan lenting sempurna? Di sini ada beberapa option, A, B, C, D, dan E. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Diketahui, kecepatan benda A sama dengan 4 meter per second, kecepatan benda B sama dengan 3 meter per second, kemudian ditanyakan kecepatan benda A setelah bertumbukan dan kecepatan benda B setelah bertumbukan. Ingat, pada tumbukan lenting sempurna, jika massa kedua benda itu sama, maka ketika terjadi tumbukan, kedua benda saling bertukar kecepatan. Artinya, kecepatan benda setelah bertumbukan itu menjadi 3 meter per second dan kecepatan benda B menjadi 4 meter per second. Kalian lihat diketahuinya. Di sini kemudian kalian tinggal tukar karena massanya sama. Ya. Apabila sebelum bertumbukan benda A bergerak ke kanan, maka setelah bertumbukan benda A bergerak ke kiri. Begitupun dengan benda B, sebaliknya. Nah, jawaban yang benar adalah A. Jawaban yang A. Kita lihat. Di sini A 3 meter per second ke kiri dan 4 meter per second ke kanan. Itu jawabannya. Kemudian lanjut, tumbukan lenting sebagian. Dikatakan tumbukan lenting sebagian apabila pada saat tumbukan ada energi yang hilang dengan koefisien restitusi antara 0 sampai dengan 1. Ingat, kalau ditumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya antara 0 sampai dengan 1. Kalian bisa hitung koefisien restitusi dengan persamaan di bawah ini. Kemudian kita lihat ada ilustrasi tumbukan lenting sebagian. Di sini ada dua buah benda, ada persegi dan ada lingkaran. Nah,
yang persegi akan diam, kemudian ditumbuk oleh benda yang berwarna kuning yang lingkaran. Apa yang terjadi? Benda yang berwarna kuning ini akan terpantul kembali setelah menumbuk benda yang berwarna merah, yaitu persegi. Nah, kalian bisa menghitung hukum kekekalan momentum dengan persamaan yang ada di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Di sini massa bola 1 adalah 2 kg dan massa bola 2 adalah 3 kg, di mana keduanya bertumbukan secara lenting sebagian dan gerakannya searah. Kelajuan bola 1 ketika bergerak 15 meter per second dan kelajuan bola 2 ketika bergerak 10 meter per second sebelum bertumbukan. Kemudian, bola 2 memiliki kelajuan setelah tumbukan sebesar 6 meter per second. Berapakah kelajuan pada bola 1 setelah bertumbukan? Nah, kita langsung ke pembahasan. Di sini diketahui massa satunya 2 kg, massa 2-nya 3 kg, kecepatan satunya 15 meter per second, kecepatan 2 10 meter per second. Ini sebelum bertumbukan. Sedangkan setelah bertumbukan, kecepatan benda 2 sama dengan 6 meter per second. Ditanyakan kecepatan benda 1 setelah bertumbukan atau P1 aksen. Kalian masukkan ke rumus hukum kekekalan momentum. Nah, didapatlah P1 aksennya sama dengan 21 meter per second. Jadi, jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Lanjut ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini ada ilustrasinya, ada benda berwarna kuning dan ada bola berwarna merah. Kita lihat. Bola yang berwarna merah menumbuk bola yang berwarna kuning, kemudian selanjutnya bola kuning dan bola merah akan bergerak secara bersamaan ke arah kiri. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu tumbukan yang terjadi di mana kedua benda yang bertumbukan akan melekat satu sama lain, atau menjadi satu gerakannya setelah terjadi tumbukan. Di sini pun berlaku hukum kekekalan momentum, di mana M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali P aksen, di mana P aksennya akan sama dengan V1 aksen dan P2 aksen. Dan koefisien restitusi di tumbukan tidak lenting sama sekali itu sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg, bergerak saling mendekat dengan kelajuan PA sama dengan 6 meter per second dan PB sama dengan 4 meter per second. Jika kedua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kelajuan kedua benda sesudah bertumbukan adalah ada optionnya A, B, C, D, atau E. Nah, kita lihat pembahasannya. Untuk massa benda A itu sama dengan massa benda B, sama dengan 2 kg. Untuk kelajuan benda A sama dengan 6 meter per second. Nah, kenapa ini dikatakan minus, sedangkan di soalnya tidak ada? Di sini kita anggap bahwa benda A itu berarah ke sebelah kiri. Kemudian benda B berarah ke sebelah kanan, sehingga arahnya positif. Kemudian kalian masukkan hukum kekekalan momentum, didapatlah hasilnya min 1 meter per second. Ingat, tanda minus ini menunjukkan arahnya yang bergerak ke sebelah kiri. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Ini, 1 meter per second ke arah kiri, ya. Kemudian untuk latihan soalnya, kalian bisa lihat di sini, ini tentang tumbukan lenting sempurna. Ada dua buah bola, A dan B, memiliki massa sama, bergerak saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 4 meter per second dan 6 meter per second. Di sini ditanyakan kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan. Kalian bisa hitung dengan menggunakan persamaan yang ada di tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua, di sini ditanyakan tentang tumbukan tidak lenting sama sekali karena keduanya setelah bertumbukan saling menempel. Kalian bisa hitung pula dengan menggunakan persamaan pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Baik anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.